Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafsan Jani dengan NIM 25106110885. Pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dinamika hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional serta subjek hukum internasional. Dalam kehidupan sekarang tidak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri. Setiap kebijakan dalam negeri pasti memiliki kaitan dengan hubungan internasional. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting seperti apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan atau terpisah? Lalu hukum mana yang harus diutamakan ketika terjadi konflik antara negara ataupun antara warga negara, dan apakah keduanya bisa saling berubah satu sama lain. Dengan melalui video ini saya akan membahas beberapa teori tentang hubungan hukum internasional dan hubungan hukum nasional dan praktiknya, serta contoh kasus serta beberapa pendapat pribadi saya sendiri. Sebelum itu kita perlu memahami pengertian antara hubungan hukum internasional atau hukum internasional dan hukum nasional dan permasalahan dasar dari kedua hubungan tersebut. Adapun pengertian dari hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antara negara dan aktor lain di tingkat global. Sedangkan hukum nasional adalah aturan yang berlaku dalam suatu negara, atau bisa dikatakan aturan yang mengatur jalannya suatu negara yang harus diikuti oleh masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Selanjutnya, dari hubungan keduanya itu memiliki permasalahan yang sering muncul. Bagaimana hubungan antara keduanya? Di sini ada 3 indikator utama atau isu utama mengenai hubungan keduanya, yaitu apakah keduanya satu sistem atau terpisah, mana yang diutamakan jika terjadi konflik, dan apakah hukum internasional bisa menjadi hukum nasional. Masalah ini muncul karena dalam praktiknya negara sering menghadapi situasi di mana aturan internasional harus disesuaikan dengan kondisi dalam negeri. Di sini saya bisa contohkan seperti ketika suatu negara menandatangani perjanjian internasional, belum tentu aturan tersebut langsung bisa diterapkan tanpa penyesuaiannya itu sendiri. Selanjutnya di sini kita akan membahas 2 teori, yaitu teori monisme dan teori dualisme. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu teori monisme. Dalam teori ini, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai satu kesatuan dalam satu sistem hukum yang lebih besar. Karena berada dalam satu sistem, kemungkinan konflik tetap bisa terjadi. Teori monisme terbagi menjadi 2 cabang, yaitu pertama, monisme primat hukum internasional. Dalam pandangan ini, hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Artinya, jika terjadi konflik, maka hukum internasional yang harus diutamakan. Namun, teori ini sering dikritik karena dalam kenyataannya banyak aturan internasional justru berasal dari praktik negaranya. Yang kemudian yaitu kedua, yaitu monisme primat hukum nasional. Dalam pandangan ini, hukum nasional justru lebih tinggi dari hukum internasional. Jadi di sini kebalikan dari yang pertama. Jadi jika terjadi konflik, maka hukum nasional yang diutamakan. Tetapi pandangan ini juga berbahaya karena bisa membuat negara mengabaikan kewajiban internasionalnya. Mungkin menurut pandangan saya pribadi tentang teori ini, yaitu kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Monisme memudahkan penerapan hukum internasional tetapi juga berisiko menimbulkan konflik kepentingan. Lalu yang kedua, yaitu teori dualisme. Teori dualisme ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah 2 sistem yang berbeda. Perbedaannya terlihat dari beberapa subjek hukumnya.
Seperti subjek hukum internasional adalah negara, sedangkan hukum nasional mengatur individu. Lalu sumber hukum internasional berasal dari kesepakatan antar negara, sedangkan hukum nasional berasal dari kehendak negara itu sendiri. Karena berbeda sistem, maka hukum internasional tidak bisa langsung berlaku dalam hukum nasional, harus melalui proses yang namanya ratifikasi atau transformasi terlebih dahulu. Di sini dikenal dengan prinsip pasca sunt servanda, yaitu setiap perjanjian harus dipatuhi. Dari pandangan saya tentang teori dualisme ini lebih realistis karena memberi ruang bagi negara untuk menyesuaikan hukum internasional dengan kondisi dalam negeri, meskipun prosesnya menjadi lebih panjang. Lalu sekarang kita akan membahas tentang doktrin dan praktik. Dalam praktik muncul dua doktrin penting. Yang pertama yaitu doktrin inkorporasi, yaitu hukum internasional bisa langsung menjadi bagian dari hukum nasional tanpa perlu diubah atau tanpa diratifikasi terlebih dahulu. Ini biasanya terkait dengan teori monisme yang tadi. Lalu kedua, doktrin transformasi, yaitu hukum internasional harus diubah terlebih dahulu menjadi hukum nasional agar bisa berlaku. Ini sejalan dengan teori dualisme. Seperti dalam pengadilan internasional, suatu negara tidak bisa menggunakan hukum nasional sebagai alasan untuk melanggar hukum internasional. Artinya di sini kewajiban internasional tetap harus dipenuhi. Sebaliknya, di pengadilan nasional, penerapan hukum internasional tergantung pada sistem yang dianut oleh negara tersebut. Lalu di sini kita akan membahas tentang praktik hubungan hukum internasional dan hubungan hukum nasional di berbagai negara dan juga di negara Indonesia. Jika kita lihat praktik di berbagai negara, terdapat perbedaan. Seperti di Inggris, hukum internasional dianggap sebagai bagian dari hukum nasional, terutama hukum kebiasaan, namun tetap ada batas jika bertentangan dengan prinsip dasar negaranya. Lalu kemudian di Amerika Serikat, hukum internasional juga menjadi bagian hukum nasional, tetapi hukum nasional tetap bisa diutamakan dalam kondisi tertentu. Begitupun di negara-negara Eropa pada umumnya mengakui hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional mereka. Sedangkan berbeda dengan di negara Indonesia sendiri. Hubungan ini terlihat dari praktik perjanjian internasional yang harus diratifikasi terlebih dahulu, misalnya melalui undang-undang ataupun keputusan Presiden dan DPR. Contoh nyatanya adalah Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Undang-Undang Peradilan HAM yang diadopsi aturan internasional atau mengadopsi aturan internasional. Nah, di sini pandangan saya, menurut saya tentang negara Indonesia cenderung menggunakan pendekatan dualisme tetapi memperhatikan hukum internasional dalam pembentukan hukum nasional. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang subjek hukum internasional, apa saja yang menjadi fokus dari hukum internasional itu sendiri. Ada yang utama, yaitu hal utama yang difokuskan oleh hubungan hukum internasional, yaitu yang pertama negara sebagai aktor utamanya. Kemudian ada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ataupun PMI yang memiliki hak dan kewajiban di tingkat global. Selain itu, individu juga diakui sebagai subjek hukum internasional, terutama dalam hukum pelanggaran HAM. Kemudian perusahaan multinasional juga memiliki peran penting dalam hubungan internasional, khususnya di bidang ekonomi. Adapun juga subjek hukum internasional adalah Tahta Suci Vatikan, adalah sebuah negara yang diakui oleh hubungan hukum internasional. Di sini kita lihat hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Itulah pembahasan mengenai topik dinamika hubungan hukum internasional dan hubungan hukum nasional serta subjek hukum internasional. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan sedikit saran dari saya pribadi, yaitu sebagai kesimpulan,
Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi. Teori monisme dan dualisme memberikan gambaran bagaimana kedua sistem ini berinteraksi. Dalam praktiknya, tidak ada satu pendekatan yang sepenuhnya dominan karena setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing. Selain itu, subjek hukum internasional juga semakin luas. Tidak hanya negara, tetapi juga organisasi internasional, individu, dan bahkan perusahaan. Sebagai saran dari saya, negara perlu lebih bijak dalam menyelesaikan hukum nasional dengan hukum internasional agar tetap dapat menjaga kepentingan nasionalnya sendiri tanpa mengabaikan kewajiban global juga. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.